penggabungan bisa. Karena memang ada fakta Wan Prestasi, ada fakta PMH-nya, seperti itu. Oke, baik. Berarti bisa dimungkinkan asalkan dirumuskan secara rinci mana yang Wan Prestasi, mana yang PMH, seperti itu ya Bapak ya. Salam Posbakum. Halo pemirsa, perkenalkan saya Ria Galang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam Posbakum Podcast Bahas Hukum. Telah hadir sebagai narasumber pada kesempatan perdana ini Ketua Pengadilan Negeri Batam Bapak Masuri Effendi SHMH. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak di Posbakum. Narasumber kita pada hari ini telah bergabung di Mahkamah Agung sejak 1999, yang berarti itu sudah 24 tahun masa berkarir ya Pak ya? Baik, sudah cukup lama. Kali ini kita akan berbincang mengenai gugatan sederhana. Baik Bapak, kalau untuk di Pengadilan Negeri Batam sendiri bagaimana Pak statistik perkaranya terkait gugatan sederhana? Baik, apabila kita mengacu kepada data perkara 3 tahun terakhir sebagaimana termuat dalam aplikasi Sistem Informasi Perkara di Pengadilan Negeri Batam, maka dapat kita ketahui bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Batam pada tahun 2020 itu ada 99 gugatan sederhana yang terdiri dari 15 perkara gugatan sederhana yang diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum dan 84 perkara yang diajukan atas dasar Wan Prestasi atau ingkar janji. Kemudian tahun 2021 itu ada 55 perkara gugatan sederhana terdiri dari 15 perkara gugatan sederhana yang diajukan berdasarkan perbuatan hukum dan 40 perkara yang diajukan berdasarkan Wan Prestasi. Kemudian tahun 2022 itu ada 40 perkara gugatan sederhana terdiri dari 2 perkara yang diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum dan selebihnya diajukan atas dasar gugatan Wan Prestasi. Dari statistik perkara tersebut dapat kita lihat bahwa lebih banyak gugatan yang diajukan atas dasar gugatan Wan Prestasi dibanding dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, gugatan Wan Prestasi ini memang banyak diajukan oleh korporasi karena umumnya berkaitan dengan kredit perbankan, di mana pihak debitur dalam hal ini individu atau masyarakat yang digugat oleh pihak korporasi atau pihak perbankan. Seperti itu. Baik Bapak, berarti kalau kita lihat dari grafiknya meskipun selama 3 tahun terakhir maksud saya mengalami penurunan, namun prosedur ini cukup populer berarti di masyarakat ya Pak ya? Iya. Baik Bapak, kemudian apa sih Pak yang melatar belakangi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan prosedur gugatan sederhana ini sendiri Pak? Baik. Gugatan sederhana ini memang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Jadi belum ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang gugatan sederhana. Akan tetapi Mahkamah Agung pada tahun 2015 menerbitkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, yang kemudian diperbaiki kembali melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019. Adapun yang melatar belakangi Mahkamah Agung menerbitkan peraturan tentang gugatan sederhana ini, paling tidak ada 3 hal yang dapat kita lihat atas dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis memang sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 2 ayat 4 itu
menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu, persidangan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, dalam perkembangan masyarakat bahwa ada tuntutan agar penanganan perkara-perkara yang sifatnya sederhana dari segi pembuktian dan nilainya tidak begitu besar dikehendaki agar diselesaikan melalui gugatan sederhana, tidak seperti yang selama ini dilakukan, yang menempuh persidangan, kemudian ada di tingkat pertama, kemudian kalau diajukan upaya hukum sampai tingkat banding, kemudian bisa juga diajukan lagi ke tingkat kasasi, dan bisa juga diajukan lagi ke tingkat peninjauan kembali. Hal ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, padahal perkaranya tidak terlalu susah atau tidak terlalu rumit untuk segi pembuktiannya, dan nilainya pun tidak terlalu besar. Oleh karena itu Mahkamah Agung kemudian atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung merujuk kepada pasal 79, itu Mahkamah Agung bisa apabila diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam satu undang-undang, Mahkamah Agung dapat mengisi kekosongan atau kekurangan hukum tersebut melalui peraturan Mahkamah Agung. Nah, dan sebagaimana kita ketahui bahwa hukum acara yang selama ini mengatur persidangan perkara perdata itu sudah cukup lama, karena peninggalan dari zaman Belanda, tidak ada ketentuan tentang gugatan sederhana, maka Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung tersebut. Dengan kata lain, Mahkamah Agung melakukan tugas mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur dalam undang-undang. Inilah beberapa hal yang menjadi latar belakang diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Jadi sebelum ada peraturan tentang gugatan sederhana ini, pernah ada perkara yang sifatnya sederhana tapi diselesaikan dengan memakan waktu yang cukup lama. Ini perkara berkaitan dengan tetangga tentang pohon mangga, 2 pohon mangga yang menurut penggugat tetangganya ini menggugat karena pohon mangga ini membahayakan rumah atau tempat tinggal dari penggugat. Jadi karena perkaranya diajukan gugatan, terus di tingkat pertama gugatan ini ditolak. Namun di tingkat banding, kalau salah gugatan ini di tingkat pertama, gugatan tentang bahwa pohon ini mengganggu penggugat dan tergugat diwajibkan untuk memotong, ini dikabulkan. Tapi di tingkat banding, gugatan ini ditolak. Oleh karena ditolak, maka penggugat mengajukan kasasi. Di tingkat kasasi, gugatan dikabulkan bahwa memang pohon yang membahayakan ini, pohon mangga ini harus ditebang oleh pemiliknya. Dari segi perkara sebetulnya perkaranya sederhana, akan tetapi waktu itu belum ada ketentuan tentang gugatan sederhana, maka perkaranya jadi lama diperiksa karena mengacu kepada ketentuan hukum acara yang berlaku pada waktu itu, yang mengacu kepada HR atau RBG yang memungkinkan adanya upaya hukum sampai ke tingkat Mahkamah Agung, sehingga memakan waktu yang lama.
Seperti itu. Baik Bapak, berarti sebenarnya gugatan sederhana ini merupakan jawaban akan kebutuhan masyarakat ya Pak, terkait penyelesaian perkara yang sesuai dengan asas peradilan itu sendiri, yaitu sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Baik, setelah berbincang mengenai statistik dan latar belakang tadi, sebenarnya apa sih Pak yang membedakan gugatan sederhana dan gugatan biasa itu sendiri? Ya. Baik, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, ada beberapa perbedaan gugatan sederhana dibandingkan dengan gugatan perdata pada umumnya. Jika dilihat dari objeknya, untuk gugatan sederhana ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan, bahwa terkait dengan gugatan cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum yang nilai kerugian materialnya mencapai 500 juta rupiah, yang kemudian tidak termasuk gugatan sederhana apabila berkaitan dengan gugatan yang merupakan kewenangan pengadilan khusus, misalnya gugatan tentang hak atas kekayaan intelektual ataupun gugatan tentang sengketa hubungan industrial yang meskipun nilainya itu 500 juta rupiah, tapi itu karena merupakan kewenangan pengadilan khusus, maka tidak bisa diajukan gugatan sederhana. Termasuk juga sengketa berkaitan dengan hak atas tanah, itu juga tidak bisa diajukan melalui gugatan sederhana. Kemudian apabila dilihat dari subjek yang berperkara, para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari pihak penggugat dan tergugat yang jumlahnya masing-masing 1. Boleh lebih dari itu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama. Ini biasanya dalam perkara persoalan kredit perbankan, biasanya pihak perbankan selaku penggugat menggugat pihak debitur dan biasanya penanggung atau pemberi jaminan ya. Nah, itu bisa diajukan yang pihak tergugatnya lebih dari 1, akan tetapi memiliki kepentingan hukum ya yang sama ya. Ini bisa diajukan melalui gugatan sederhana. Kemudian menyangkut domisili. Jadi antara pihak penggugat dan tergugat ini berada dalam satu domisili hukum yang sama. Nah, apabila pihak tergugat tidak diketahui tempat tinggal atau alamatnya, maka tidak bisa diajukan gugatan sederhana. Nah, dalam hal pihak penggugat itu berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, maka pihak penggugat dapat memberikan kuasa atau kuasa insidentil ataupun penunjukan wakilnya yang berdomisili dalam wilayah hukum yang sama dengan tempat tinggal tergugat ya. Kemudian dari segi pemeriksaannya, dalam gugatan sederhana dikenal juga adanya pemeriksaan pendahuluan. Nah, dalam gugatan sederhana ini hakim itu yang ditunjuk hakim tunggal ya. Hakim pada saat awal menerima berkas perkara, dia harus melakukan pemeriksaan pendahuluan yang tujuannya adalah memeriksa apakah gugatan ini pembuktiannya sederhana atau tidak. Apabila dianggap gugatan ini tidak sederhana pembuktiannya, maka hakim yang bersangkutan dapat mengeluarkan penetapan ya. Penetapannya yang berisikan pernyataan bahwa menyatakan bukan gugatan sederhana. Kemudian memerintahkan panitera untuk mencoret
dari register perkara gugatan sederhana dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pihak penggugat. Nah, penetapan yang dibuat ini tidak dapat diajukan upaya hukum, ya. Nah, apabila dianggap sebagai gugatan sederhana, maka hakim yang ditunjuk tersebut akan menetapkan hari sidang. Dan hakim yang bersangkutan itu diberi waktu untuk menyelesaikan perkara gugatan sederhana ini dalam jangka waktu 25 hari kerja. Ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam gugatan sederhana ini tidak ada acara mediasi, ya. Akan tetapi pada saat sidang pertama hakim yang bersangkutan wajib untuk mendamaikan para pihak. Ya, dalam hal tercapai perdamaian maka akan dibuat akta perdamaian. Apabila tidak tercapai perdamaian pada sidang pertama, maka persidangan harus dilanjutkan. Persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, kemudian jawaban. Nah, ini tidak diberikan seperti perkara perdata umumnya, setelah pembacaan gugatan ada jawaban, kemudian ada replik, ya, ada duplik gitu, ya. Di dalam gugatan sederhana tidak diperkenankan mengajukan jawaban yang berisikan eksepsi ataupun tuntutan provisi. Kemudian tidak diperkenankan ada replik, duplik maupun kesimpulan. Jadi langsung setelah gugatan dibacakan terus ada jawaban, langsung pembuktian, ya. Nah, kemudian apabila telah diputus, maka upaya hukum yang tersedia menurut peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana adalah pengajuan keberatan. Jadi setelah putusan diucapkan atau diberitahukan dalam jangka waktu 7 hari, pihak yang merasa tidak berkenan atau tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum keberatan. Nah, upaya hukum keberatan nanti akan ditunjuk majelis hakim yang nanti akan menyidangkan perkaranya itu dengan diberi jangka waktu 7 hari sejak penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan. Ya, mungkin itu beberapa hal perbedaan antara gugatan sederhana dengan gugatan perdata pada umumnya. Nah, putusan majelis ini adalah putusan yang terakhir dan tidak ada upaya hukum lain. Oke, baik Bapak. Terkait objek dari gugatan sederhana itu sendiri, tadi juga sudah dijelaskan dalam statistik, ada yang PMH, ada yang modern prestasi. Maksud saya, apakah itu dimungkinkan Pak untuk digabungkan dalam perkara gugatan sederhana? Ya, kalau kita lihat rumusan pasal yang mengatur tentang hal tersebut, kita lihat di pasal 3, ya. Ini rumusannya menyatakan bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan garis miring atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah. Nah, dari frasa dan atau itu mengandung pengertian bahwa dapat diajukan gugatan sederhana perkara cedera janji tersendiri, kemudian perkara perbuatan hukum juga tersendiri, dapat juga perkara cedera janji yang digabung dengan perbuatan melawan hukum. Kalau rumusannya memungkinkan adanya gabungan gugatan cedera janji dan perbuatan melawan hukum. Selama ini memang banyak yang putusan yang menyatakan apabila digabungkan itu menjadi gugatannya menjadi tidak jelas, ya. Iya, benar, Bapak. Sebetulnya rumusan normalnya bisa digabungkan gitu. Cuma dalam praktek harus jelas. Pihak penggugat harus jelas dapat membuat uraian bahwa mana yang
wan prestasinya, mana yang perbuatan wan hukumnya. Petitumnya pun harus dipisahkan, mana petitum wan prestasi, mana petitum perbuatan wan hukum. Nah, sebagai contoh dapat kita ilustrasikan dalam hal misalnya perjanjian sewa menyewa, ya, sewa rumah gitu ya. Ini apa di dalam sewa, apabila sudah habis waktu sewanya, itu pihak penyewa harus mengosongkan. Itu ada kewajiban untuk mengosongkan, gitu ya. Misalnya saudara A itu kemarin dia sudah habis jangka waktu sewa rumah, ya, sudah habis kemarin. Harusnya dia hari ini sudah mengosongkan itu, sudah nggak ada lagi barang-barangnya. Kalau dia tidak melanjutkan sewanya, kan gitu. Dalam kenyataannya dia tidak mau mengosongkan rumah yang dia sewa itu, dan dia tidak memperpanjang sewanya. Nah, karena dia menghindar untuk mengosongkan dan biar barang-barang yang ada di rumah yang disewa tidak dikeluarkan oleh pemilik rumah, si penyewa ini sebelumnya dia setelah hari ini, dia misalnya setelah habis sewanya, dia merusak kunci pintu rumah itu, kemudian mengganti dengan kunci yang baru. Nah, dari dua peristiwa ini, itu ada peristiwa wan prestasi. Wan prestasinya dia tidak mengosongkan rumah setelah sewanya habis. PMH-nya apa? PMH-nya dia merusak kunci rumah itu. Jadi ada dua kejadian di situ, PMH, wan prestasi dan PMH. Nah, ini apabila pihak pemilik rumah ingin mengajukan gugatan penggabungan bisa, karena memang ada fakta wan prestasi, ada fakta PMH-nya, seperti itu. Oke, baik, berarti bisa dimungkinkan asalkan dirumuskan secara rinci mana yang wan prestasi, mana yang PMH, seperti itu ya Bapak ya. Itu. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin banyak masyarakat Pak yang ingin tahu sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan sendiri untuk prosedur gugatan sederhana ini berapa Bapak? Untuk biaya sebetulnya itu ada patokannya, sudah ada dimuat di dalam aplikasi kita, tidak sebegitu besar. Untuk panjar biasanya ada panjarnya berkisar itu untuk biayanya sekitar 900.000 mungkin ya untuk panjarnya, karena itu ada biaya PNBP, kemudian ada biaya untuk panggilan ya. Tapi pada saat nanti diputus nanti ada perhitungannya. Nah, biasanya dari perkara-perkara gugatan sederhana ini biaya yang dibebankan itu sampai perkara putus itu di bawah 500 rata-rata, di bawah 500.000 rupiah. Ada yang 300.000, ada 400, itu rata-rata di bawah 500.000 rupiah. Baik, berarti apabila melihat nilai gugatan cenderung masih terjangkau ya Pak biaya perkaranya Pak ya? Iya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber. Tidak terasa pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun tentu saja Posbakum akan kembali hadir dengan pembahasan menarik seputar hukum pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Masuri Effendi SHMH atas waktu yang telah diluangkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Posbakum.